Selamat pagi pemirsa News dimanapun Anda berada, senang sekali saya Cindy di lapangan bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan dialog khusus dengan berbagai narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Pagi hari ini tema yang akan kita diskusikan yaitu masih menyambung dengan episode sebelumnya, yaitu tentang sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di samping saya ini sudah hadir dua narasumber yang keren-keren banget. Ini yang pertama saya akan mengenalkan dulu Ibu Nurhaini Hidayah, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Semarang. Selamat pagi Bu Heni. Pagi, oke. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada Pak Heru Dwi Cahyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan. Sehat juga ya Pak? Alhamdulillah. Sudah siap ini memberikan penjelasan ke teman-teman yang sudah hadir di sini? Oke, selain kedua narasumber yang telah hadir di sini, kita juga kedatangan audiens yang sangat menarik. Ini ada berbagai elemen dari elemen masyarakat, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari Organda, ada juga dari teman-teman jasa pengiriman, ada dari SPTI, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, dan yang terakhir ini ada dari Perkumpulan Pengemudi Grobogan Purwodadi. Selamat pagi Bapak Ibu, masih semangat ya? Oke, alhamdulillah. Langsung saja kita ini mau ke Pak Heru dulu. Hari ini talk show-nya menarik Pak Heru karena kita mengundang berbagai macam elemen masyarakat yang sudah saya sebutkan tadi. Ini maksud dari Pemkab Grobogan mengundang teman-teman dari berbagai elemen ini sebenarnya apa Pak? Terima kasih Mbak Cindy atas waktunya. Jadi kami mengundang rekan-rekan dari stakeholder terkait. Tadi ada Organda, ada dari Dinas Perhubungan, terus ada perusahaan jasa ekspedisi, ada SPTI, ada Perkumpulan Pengemudi Purwodadi, dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya sebut. Itu dalam rangka untuk membantu melakukan pemberantasan barang kena cukai. Nah, caranya gimana? Oh, ikut-ikut memberantas ya, bukan berarti jenengan saat ketemu barang kena cukai atau rokok polos langsung ikut diberantas, ikut ikut dirampas atau dimusnahkan di tempat. Ya, bukan seperti itu Mbak. Nanti malah bisa dikenakan pidana nanti kan. Betul. Ya, jadi bukan berarti seperti itu, tapi harapan kita karena Bapak Ibu semua adalah garda terdepan dalam perusahaan ekspedisi, Transportasi iya, ya. transportasi, ekspedisi, pengiriman barang-barang. Jadi pada saat ada satu paket yang mencurigakan atau disuruh mengirim misalnya dari mana, kebetulan disuruh ngirim ke luar daerah pakai truk misalnya, ini kan pasti kalau tembakau atau rokok kan bau-baunya kan udah kecium ya itu Udah ya. bisa diidentifikasi ya Pak. Apalagi dibungkus yang rapi banget, tidak boleh dibuka, itu kan patut dicurigai. Nah, dari situ harapan kita dari teman-teman bisa menginformasikan ke kami. Jadi ini ada, apalagi kita sudah tahu bahwa itu ada rokok polos misalnya. Tolong itu nanti diinformasikan, bisa ke Ditjen Bea Cukai atau ke kami atau ke kepolisian. Nanti dari laporan itu kita akan menindaklanjuti untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum. Ya, karena memang yang dilakukan itu merugikan negara. Harusnya rokok itu dikenakan pungutan itu masuk ke pendapatan negara, dan itu nanti untuk aktivitas atau untuk membiayai program pembangunan nasional, sebagian juga nanti diberikan ke petani. Dan dengan adanya rokok ilegal itu kan akhirnya kerugian negara yang timbul. Makanya butuh kerjasama kita semua yang di lapangan, khususnya walaupun kami juga melakukan rahasia-rahasia pastinya, tapi kan pasti kita ada keterbatasan. Biasanya kucing-kucingannya kan mereka lebih paham saat ada operasi, mereka bagaimana menyembunyikan barangnya, kan gitu Mbak. Tapi kalau lewat jasa transportasi, jasa ekspedisi, itu kan langsung ketemu secara face to face. Barangnya diserahkan ke perusahaan transportasi akan mengirim, jadi kan bisa tahu nih kan secara langsung akan mengetahui. Jadi mohon ke depan itu bisa diinformasikan ke kami agar nanti barang kena cukai bisa ditekan peredarannya di Kabupaten Grobogan.
Nah, Demikian. tapi Pak Heru, ini pertanyaannya, kalau ada teman-teman supir kah atau kurir gitu yang menerima kayak barang yang mencurigakan ini, tapi kan takut Pak, sebagai masyarakat awam kan pasti ada rasa takut untuk melapor. Ini benar nggak ya? Ini gimana Pak? Ya, jadi memang itu dilematis juga pada saat nanti pertanyaan juga loh ini kan nanti nggak dapat biaya, nggak dapat ongkos misalnya Betul. kerjaan kita nganter barang nanti gara-gara ini dilaporkan jadi nanti biar jadi nggak dapat tarian dong nanti dong. Nah, jadi gini, memang di lapangan sistemnya mesti akan rumit. Jadi itu terkait dengan banyak pihak. Jadi silahkan informasi itu bisa diberikan secara diam-diam pastinya dan informasi atau informan pasti tidak akan kita buka, nggak mungkin misalnya dari kita lapor ke Ditjen Bea Cukai misalnya lapor ke Bu Heni dari ekspedisi misalnya dari SPTI misalnya, Bu saya nganter barang ini di publish kan ya itu nanti membahayakan kan nggak boleh juga ya silakan aktivitas panjenengan berjalan tapi di satu sisi tolong informasi-informasi itu diberikan ke kita. Saya kira itu Mbak, jadi aktivitas ekonomi mereka-mereka tetap jalan, tapi nanti biar kami yang bergerak, nanti dari Ditjen Bea Cukai menginformasi dari informasi dari teman-teman, nyampaikan oh ini ada toko di daerah sana, ada barang rokok ilegal misalnya, informasikan aja, nanti dari Ditjen Bea Cukai dan dari aparat penegak hukum yang akan datang. Saya kira itu teknisnya. Jadi sistem ekonominya tetap berjalan, tapi kerahasiaan yang melapor itu dijaga betul ya Pak? Ya. Bisa dijamin ini? Selama tidak mengumumkan sendiri kita jamin Bu. Tapi kalau setelah lapor ke Ditjen Bea Cukai atau ke kita dari Bapak Ibu yang lapor ini pamer di medsos, oh saya habis lapor nih, ya itu kita tidak menjamin ya sepanjang memang tidak diumumkan sendiri kita tetap akan menjaga kerahasiaan dari informan itu. Berarti ini Bapak Ibu begitu atau masyarakat awam gitu bisa melapor nggak hanya cuman ke Bea Cukai aja kan Pak? Misalnya yang paling terdekat ternyata kalau Bea Cukai kan ada di Semarang, jauh kan dari Grobogan. Nah, hanya ingin melapor di Pemkap, bagaimana Pak? Bisa juga nanti bisa lapor ke kami khususnya di Satpol PP. Nanti dalam Satpol PP bergerak pun juga tidak bisa bergerak sendiri. Nanti dari Satpol PP akan menyampaikan ke Ditjen Bea Cukai. Jadi laporannya enggak seperti kita nangkep kriminal gitu kan enggak. Hari ini laporan terus hari ini juga ada tindakan kan juga tidak. Ya kan kita perlu koordinasi mencocokkan dengan Bea Cukai. Apalagi misalnya rokok ilegal itu kan tidak hari ini datang terus misalnya dia penjual ya. Kan rokoknya tetap ada di situ. Nah, nanti misalnya bisa kita rahasia mungkin besok atau kapan setelah kita koordinasi dengan instansi terkait. Kita nggak bisa gerak sendiri soalnya Mbak Siti. Koordinasi dulu, lalu kemudian pendalaman mungkin ya Pak? Iya, dari pendalaman termasuk dengan misalnya kita ajak kepolisian juga untuk melakukan pendampingan. Siap. Oke. Pemirsa News TV, selanjutnya di segmen berikutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana data dari Bea Cukai ini terkait dengan peredaran rokok ilegal yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Grobogan. Jangan kemana-mana, tetap di iNews TV. Anda masih di Dialog khusus sinergi penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Tadi kita di segmen sebelumnya membahas soal bagaimana peran dari teman-teman penyedia transportasi ini untuk melaporkan jika ada rokok ilegal yang ditemukan pada saat di lapangan. Nah, kalau kita bicara soal Bea Cukai ini Bu Heni, ini kalau dari Bea Cukai sendiri data soal peredaran rokok ilegal ini seperti apa sebenarnya Bu di 2021 ataupun di 2022 ini? Terima kasih. Kalau terkait data peredaran rokok ilegal dari tahun 2000 sebenarnya sebelum pandemi itu data peredaran rokok ilegal yang sudah dilakukan survei oleh UGM dan UI itu prosentasenya turun jauh. Dari sekitar 9% sebelum pandemi itu sempat turun jadi 4,3%. Nah, setelah pandemi itu memang belum kami lakukan survei lagi yang menggandeng instansi yang independen gitu nggih. Cuman
di data kami naik lagi ketika pandemi. Nah, apakah itu karena perekonomian masyarakat yang terpuruk ya, sementara kebutuhan rokok tetap jalan, mungkin itu. Tapi berjalannya waktu dengan adanya pengawasan yang semakin intens, itu berbanding terbalik ya. Ketika pengawasan intens, peredaran rokok ilegal pun semakin menurun. Nah, dari banyak kami Bea Cukai Semarang itu kebetulan mengawasi 6 kabupaten kota ex Karesidenan Semarang. Jadi di tahun 2022 ini kami sudah melakukan sekitar 169 kali penindakan. Cuman di tahun 2022 ini yang kami lakukan dengan teman-teman Satpol Gerobokan belum tadi juga kami baru rapat untuk mulai di bulan September ini nanti akan dilakukan penindakan di Gerobokan ini. Itu tadi sebanyak 169 penindakan itu sebagian besar kami lakukan dengan kabupaten kota yang lain. Mungkin ini saya sampaikan kenapa tadi teman-teman ini diundang, karena sebagian besar penindakan yang kami lakukan itu kami dapat dari jasa titipan, kemudian juga dari transportasi yang diangkut pakai truk atau bus pariwisata ya. Terus kemudian ada juga yang sekarang marak memang melalui jasa titipan. Jadi tidak dalam jumlah besar di satu titik, memang di drop di satu titik, kemudian didistribusikan ke banyak jasa titipan. Mungkin itu yang kami minta kooperatif dan koordinasi dari teman-teman yang hadir di sini ya. Tadi kalau memang ada yang mencurigakan atau apa, boleh lapor ke kami. Mungkin nanti bisa dicatat ya di 0899 107 2015 atau kalau di Gerobokan ke Satpol PP atau teman-teman perekonomian setempat. Karena apa? Karena ada aplikasi yang kami gunakan, tapi itu ada PIC-nya. PIC-nya dari teman-teman Pemda. Nanti kalau teman-teman menemukan yang mencurigakan itu, tolong difoto geotagging ya. Bisa dilaporkan ke kami di nomor tadi atau ke Pemda, biar kami bisa segera menganalisa, dan kalau memang harus turun hari itu kami akan turun Pak. Jadi karena peredaran rokok ilegal itu movingnya sangat cepat, jadi memang harus ditindaklanjuti dengan sangat cepat juga. Kalau hari ini Bapak Ibu menemukan lapornya minggu depan sudah hilang kami langsung turun pun sudah tidak ada itu. Sudah terdistribusi itu. Sudah tidak ada, mereka akan pindah lagi tempat lain. Itu ciri-ciri itu Pak, yang produk ilegal itu seperti itu. Dan produk ilegal itu biasanya ketika dititipkan di warung-warung pun itu belum bayar duluan Pak. Konsinyasi. Jadi ketika kami mengambil pun tidak ada kerugian dari warungnya. Betul. Itu dari jumlah penindakan tadi memang di tahun 2021 Gerobokan ini luar biasa. Hasil penindakan tahun 2021 kami Bea Cukai bersama teman-teman Satpol itu ada sekitar 60 juta batang yang bisa kami lakukan penindakan di Gerobokan ini. Itu. Dan kerugian negara untuk tahun 2021 secara total kami dari Bea Cukai Semarang di 6 kabupaten kota itu ada sekitar 4,5 miliar nggih. 4,5 miliar, dan ini di tahun 2022 masih sampai bulan Agustus itu ada sekitar 6,9 miliar dengan jumlah total itu 8,8 juta batang. Jadi sebenarnya besar sekali Pak. Tadi ketika tahun lalu Gerobokan bisa menghasilkan 60 juta batang itu Pak. Jadi besar, dan dari sana pun nanti bisa ditekan peredaran rokok ilegalnya. Karena teman-teman di Pemda juga aktif ya melakukan operasi tadi. Jadi
biar peredaran rokok ilegal tidak punya tempat lagi gitu, Mbak. Betul. Iya. Nah, Pak Heru, tadi Bu Heni sempat menyebut bahwa memang ada kerugian negara sekian M itu. Kalau dampaknya untuk pemerintah Kabupaten Grobogan ini, apakah berdampak di DBH-CHT tadi atau bagaimana, Pak? Ya, pastinya dengan banyaknya rokok ilegal, apalagi tadi Bu Heni sudah menjelaskan banyak sekali rokok-rokok ilegal yang sudah dilakukan penindakan, pastinya akan mengurangi alokasi penerimaan negara. Jadi secara langsung juga alokasi dari DBH-CHT yang diterima kabupaten pastinya kan juga akan turun. Nah, kalau itu bisa ditertibkan dan masyarakat yang mengkonsumsi rokok itu membeli rokok yang legal, artinya nanti penerimaan negara akan masuk sesuai dengan regulasinya. Jadi kerugian secara langsungnya itu, Mbak. Pasti dengan berkurangnya itu kan program-program yang harusnya bisa dinikmati oleh para petani tembakau khususnya itu juga tidak bisa dilakukan dengan cara maksimal. Harusnya kita membangun sumur-sumur gali untuk sentra-sentra tembakau jadi nggak bisa karena banyak yang tertahan. Yang beli rokok ilegal itu tadi. Betul. Demikian. Oke. Pemirsa News TV, di segmen berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk audiens yang telah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber ini. Jangan kemana-mana, tetap di iNews TV. Anda masih di dialog khusus sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Di segmen sebelumnya saya punya janji kepada seluruh audiens yang ada di sini bahwa kami akan memberikan kesempatan satu orang penanya yang ingin bertanya kepada kedua narasumber di sini. Ya, Ibu, silakan Bu, bisa langsung ke posisinya. Bisa disebutkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Buning Arsi dari PPPG Purwodadi, Perkumpulan Pengemudi Purwodadi Grobogan. Yang kami tanyakan kepada Bapak Heru terkait dengan pembagian cukai tadi, itu ada 3 poin. Salah satunya sosial, gitu Pak Heru. Di sini PPPG pergerakannya setiap hari kami pengemudi itu terkait dengan sosial Pak Heru. Setiap hari itu setoring dalam artian pengondisian kawan-kawan lintas yang melewati jalur Grobogan. Apabila dana tersebut bisa dialokasikan terkait dengan setoring tersebut, intinya unit Pak Heru, enggak usah bagus-bagus, yang penting dipakai gerak bisa. Semisal gini, jam 2 malam ada kawan lintas yang mengalami laka di Grobogan, itu harus pengondisian Pak Heru. Itu kalau tidak ada unit, anggota kami kesulitan di situ. Mungkin seperti itu aja untuk pertanyaan saya. Apabila berkenan, dana itu dialokasikan ke pergerakan sosial tadi terkait dengan unit yang saya inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning. Ini langsung ke Pak Heru soal apakah boleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi dialokasikan ke seperti kegiatan sosial yang disebutkan Bu Ning tadi. Silahkan Pak Heru. Terima kasih Mbak Ning, luar biasa pertanyaannya. Saya pengennya seperti itu Mbak Ning ya. Saya pengennya seperti itu karena teman-teman dari Perkumpulan Pengemudi Purwodadi Grobogan, saya yakin stakeholdernya, ekosistemnya atau jaringannya sangat banyak di mana-mana, apalagi namanya pengemudi truk itu kan tidak mengenal waktu Mbak. Malam itu kan ya masih gerak. Tadi ada usul, bagaimana kalau ada unit untuk pergerakan sosial, kalau ada teman-teman yang sedang mengalami masalah di jalan. Harapan saya memang itu boleh, cuman gini Bu, tadi sempat saya sampaikan di PMK 215 2021 bidang yang bisa dibiayai kita terbatas. Jadi nanti itu juga salah satu usul kita Mbak Cindy dan Mbak Ning ke Bu Heni agar porsi atau alokasi pembagian cukai, dana bagian cukai itu bisa lebih fleksibel lagi. Sama dengan yang saya sampaikan tadi Bu Ning, kita bisa untuk membiayai hal-hal yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
kalau bermitra dengan perkumpulan pengemudi tadi kan mungkin secara tidak langsung nanti kita bisa mendapatkan feedback, bantuan dalam bentuk informasi. Oh ini ada pengiriman pengiriman rokok dari daerah ini mau ke sini lah. Itu kan salah satu bentuk informasi secara langsung, dan feedbacknya kita harus membantu juga dalam menyediakan bantuan sosial tadi. Kalau saya sih yes Bu, cuman itu tadi. Nah ini nanti dari Bu Heni bisa memberikan aspirasi dari rekan-rekan ke pemerintah atau ke pimpinan di Kementerian Keuangan. Ya, saya kira itu Mbak Cindy, terima kasih. Silakan Bu Heni ingin menanggapi pertanyaan atau usulan dari Bu Ning. Kira-kira kenapa Bu nggak bisa dialokasikan untuk itu? Begini ya, sebenarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu fungsi utamanya itu untuk eksternalitas negatif. Jadi dampak negatif yang timbul dengan adanya rokok tersebut. Dampak negatif yang timbul itu kan bisa dari sisi kesehatan, bisa dari sisi ketertiban, ya. Kemudian juga untuk menekan peredaran rokok ilegal. Itu sebenarnya fungsi utama dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, kemudian karena memang dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu secara peruntukannya itu earmarkingnya bisa berubah setiap tahun. Seperti tahun 2020 ya Pak, di PMK 07 itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu bisa untuk mendanai UMKM. Nah, pelatihan-pelatihan UMKM bisa didanai. Kemudian di tahun 2021 ketika pandemi itu meningkat, earmarkingnya juga berubah. Yang paling banyak untuk kesehatan karena untuk mengatasi COVID. Kemudian di tahun 2022 yang posisi paling banyaknya kesejahteraan sosial. Sebenarnya itu dimaksudkan untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang terkait aliran tembakau tadi, aliran cukai, aliran tembakau tadi, karena kemungkinan terpuruk ya ketika waktu COVID. Jadi karena dirasa COVID ini sudah sangat jauh berkurang, jadi perekonomiannya yang dipikirkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ngaten sebenarnya. Tapi apapun itu nanti saya tampung Bu. Ketika kami ada rapat dengan pusat, kami sampaikan. Karena terkait porsi-porsi itu, yang tahun lalu untuk penegakan hukum itu 25%. Tahun ini tinggal 10% ya Pak. Itu sebenarnya juga usulan dari teman-teman Pemda. Nah, usulan dari teman-teman Pemda yang kami tampung ketika kami kemudian melakukan rapat dengan Mendagri dan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, itu kami sampaikan dan ternyata diakomodir. Tahun ini enggak 25% tapi dikurangi 10% dan lebih banyak di kesejahteraan sosialnya. Jadi tetap ditampung oleh Bu Heni ya, Bu Ning ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir untuk kedua narasumber. Singkat saja, Bapak dan Ibu, soal harapan ke depannya kepada masyarakat luas terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Pak Heru, silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Grobogan yang mengkonsumsi rokok agar membeli rokok yang legal, yang ada cukai yang resmi. Jadi itu nanti akan memberikan kontribusi kepada negara dan juga kepada masyarakat Grobogan yang punya usaha toko kelontong, ada warung-warung, ada kios dan seterusnya di desa-desa dan dimanapun berada, agar tidak menerima titipan rokok polos, rokok ilegal dari siapapun dan kapanpun juga. Dengan itu harapannya pola penjualan dari rokok ilegal nanti akan terputus karena memang kuncinya ada di toko Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kira itu Mbak Cindy. Siap. Selanjutnya Bu. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini nggih, sama pemirsa sekalian. Mungkin harapan kami ketika Bapak Ibu itu mengetahui atau curiga ada yang mencurigakan atau patut dicurigai, monggo
dilaporkan ke kami, dan kami harapkan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat, peredaran rokok ilegal bisa ditekan. Jadi seperti waktu Covid kemarin itu kan Pak Gub minta jogo tonggo nggih. Nah, ini kami dari Bea Cukai juga minta untuk peduli di sekitarnya, biar daerah Bapak Ibu tidak jadi tempat untuk memproduksi barang kena cukai ilegal maupun peredaran rokok ilegal. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Heni, terima kasih Pak Heru penjelasannya. Semoga harapan dari Bu Heni dan Pak Heru ini bisa lebih cepat direalisasikan ya, dan masyarakat juga bisa berperan aktif. Tidak terasa pemirsa News TV, kita sudah di penghujung acara dalam dialog khusus sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Akhir kata, saya Cindy di lapangan mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.